액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas 10 Busana 3 asal sekolah kami dari SMKN 3 Bogor. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewanti Tesnia Putri. Nama saya Anggia Maharani Octaviana. Nama saya Sabri Nurdiana. Nama saya Gina Hanifah. Nama saya Putri Lailasya. Dan nama saya Raden Siti Fatimah. Di sini kami akan menjelaskan makhluk hidup dan lingkungannya. Yang pertama, ada ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, ada interaksi antar komponen ekosistem. Dan yang ketiga, ada pencemaran lingkungannya. Enjoy for watching, bye-bye. Oh my god wow Yang pertama ada ciri-ciri makhluk hidup. Di sini kita akan mengambil contoh hewannya, yaitu kucing. Kucing adalah salah satu hewan mamalia yang hidup di darat. Ciri-ciri warna kucing sangatlah beragam, dari mulai warna hitam, putih, abu-abu, dan oranye. Pasti kalian sudah tahu bahwa kucing memiliki ciri-ciri seperti makhluk hidup lainnya, yaitu bernafas, bergerak, dan lain-lain. Tetapi di sini kami akan menjelaskan dengan detail mengenai ciri-ciri kucing. Simak ya. Kucing memiliki ciri khas, yaitu yang pertama bernapas menggunakan paru-paru, sama halnya dengan manusia. Yang kedua, memiliki indera penciuman yang tajam. Kalian tahu gak, kucing dapat mencium sekitar 14 kali lebih baik daripada manusia loh. Hebat kan? Yang ketiga, kucing merupakan kelompok hewan karnivora. Apa sih hewan karnivora itu? Jadi, kelompok hewan sesuai jenis makanannya dibagi menjadi 3, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan. Yang kedua, karnivora, pemakan daging, dan omnivora, pemakan tumbuhan dan daging. 4, mempunyai badan yang fleksibel atau lentur. 5, kucing memiliki kemampuan berlari yang sangat cepat dan melompat tinggi. 6, jika melihat ancaman akan menggeram. Contohnya seperti saat kita membawa kucing baru ke rumah, maka kucing kita yang sudah lama berada di rumah akan menggeram karena menganggap itu adalah sebuah ancaman. 7. Cara perkembangan kucing dengan cara melahirkan vivipar. Ada juga ovipar, bertelur, dan ovipipipar, bertelur dan melahirkan. 8. Kucing sering memakan rumput dan memuntahkannya untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam perutnya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang antara makhluk hidup dan komponen abiotik lainnya. Di dalam lingkungan hidup terdapat 2 jenis komponen, yaitu yang pertama ada komponen biotik, yaitu terdiri dari makhluk hidup yang meliputi hewan, tumbuhan, dan manusia. Yang selanjutnya yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik adalah benda-benda tak hidup, antara lain air, tanah, batu, udara, dan cahaya matahari. Keseimbangan lingkungan secara alami dapat berlangsung karena beberapa hal, yaitu komponen-komponen yang terlibat dalam aksi-aksi dan berperan sesuai kondisi keseimbangan, pemindahan energi, dan siklus biogeokimia dapat berlangsung. Populasi didefinisikan sebagai sekelompok individu dari spesies yang sama dan hidup dan kawin silang di suatu wilayah tertentu. Anggota populasi sering kali bergantung pada sumber daya yang sama, tunduk pada kendala lingkungan yang sama, dan bergantung pada ketersediaan anggota lain untuk bertahan hidup dari waktu ke waktu. Komunitas biotik adalah kumpulan organisme yang hidup bersama di suatu lingkungan dan berinteraksi satu sama lain. Komunitas biotik juga dikenal sebagai biota atau biogenesis. Biosfer adalah sistem ekologis global yang menyatukan seluruh makhluk hidup dan hubungan antar mereka, termasuk interaksi dengan unsur litosfer, bantuan hidrosfer, air, dan atmosfer udara. Komponen abiotik merupakan keadaan fisik dan kimia di sekitar organisme yang menjadi medium dan substrat. Untuk menunjang berlangsungnya kehidupan organisme tersebut, beberapa contoh komponen abiotik adalah air, udara, cahaya, matahari, tanah, topografi, dan iklim. Air, hidrogen hidroksida, merupakan salah satu komponen vital yang paling dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup
Manusia sendiri mempunyai kurang lebih 70% kandungan air di dalam tubuhnya. Fungsi air adalah sebagai pelindung serta menghantar energi di dalam tubuh makhluk hidup. Cahaya matahari. Cahaya matahari adalah salah satu komponen abiotik yang memiliki peran penting untuk membantu berlangsungnya proses fotosintesis pada tumbuhan. Udara dan suhu udara. Udara adalah komponen abiotik yang menjadi kebutuhan primer dan seluruh organisme yang fungsinya untuk sistem pernapasan. Bebatuan dan tanah. Bebatuan dan tanah tidak dapat terpisahkan. Bebatuan tanpa tanah tidak akan bisa ditempati oleh makhluk hidup. Begitu pula sebaliknya. Selain itu, jenis tanah, komposisi partikel tanah atau tekstur, derajat kesamaan pH, dan juga kandungan garam mineral, unsur hara, dapat mempengaruhi kualitas dari tanah itu sendiri. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi antar komponen ekosistem. Interaksi antar komponen ekosistem adalah hubungan yang terjadi antara berbagai organisme dan faktor lingkungan dalam suatu ekosistem. Interaksi ini penting karena mempengaruhi keseimbangan ekosistem dan ekosistem kehidupan di dalamnya. Berikut adalah beberapa contoh interaksi antar komponen ekosistem. Kompetisi. Ini terjadi ketika dua atau lebih organisme bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas, seperti makanan, udara, atau ruang hidup. Contohnya adalah dua spesies burung yang bersaing untuk mendapat makanan di hutan yang sama. C. Predasi. Ini adalah interaksi di mana satu organisme memangsa organisme lain untuk mendapat makanan. Contoh adalah singa yang berburu dan memakan zebra di padang rumput Afrika. Simbiosis adalah hubungan yang saling menguntungkan antara dua spesies yang berbeda. Contohnya adalah hubungan bakteri dan usus manusia yang membantu mencerna makanan dan manusia yang memberikan tempat tinggal dan nutrisi bagi bakteri tersebut. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang pencemaran lingkungan. 1. Pencemaran air. Pencemaran air terjadi karena adanya zat-zat polutan yang masuk ke dalam sumber air, seperti insektisida, kotoran, limbah, pupuk, dan sampah. Air yang tercemar akan berbau, keruh, dan berwarna sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Jika dikonsumsi, air tersebut akan mengganggu kesehatan. Pencemaran udara. Pencemaran udara terjadi karena adanya zat-zat polutan yang mengotori udara. Zat-zat polutan ini dapat dihasilkan dari pengguna alat-alat tertentu seperti AC, kendaraan bermotor, dan hair dryer. Selain itu, zat-zat polutan juga dapat dihasilkan dari aktivitas yang dilakukan oleh manusia, seperti membakar sampah, menggunakan pestisida untuk membunuh hama di lahan pertanian, dan aktivitas pabrik yang menimbulkan asap. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah terjadi ketika adanya zat-zat polutan yang masuk ke dalam lapisan tanah sehingga kualitas tanah menurun. Zat-zat polutan tersebut dapat berasal dari tumpahan minyak, kebocoran limbah yang berbentuk cair, pestisida yang digunakan secara berlebihan, cairan dari timbunan sampah, serta zat-zat lainnya. 4. Dampak pencemaran lingkungan. Munculnya berbagai penyakit, punahnya spesies, ledakan hama, ketidakseimbangan lingkungan.